Sore itu, cahaya matahari terbenam menyinari ruang tamu kami yang mewah dengan cara yang terasa sangat dingin. Aku duduk tenang di sudut ruangan, merapikan dokumen pekerjaan yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga ini tanpa ada yang menyadarinya. Di seberang sana, suamiku Aditya dan ibunya, Ibu Saraswati, tertawa penuh kemenangan sambil merencanakan makan malam wagyu yang mahal. Mereka tidak tahu bahwa setiap butir nasi yang mereka telan adalah hasil dari kerja kerasku yang mereka anggap remeh. Senyumku hari ini bukan karena bahagia, melainkan karena aku tahu badai besar akan segera datang menghampiri mereka. 3 bulan setelah aku melahirkan, kehangatan rumah ini lenyap, digantikan oleh keserakahan yang tidak tahu malu. Pemicu semua ini sangat sederhana. Ibu Saraswati ingin hidup modern dan menghasut Aditya untuk berhenti memberiku uang belanja. Ia datang dengan dalih keadilan, mengatakan bahwa karena aku sudah kembali bekerja setelah cuti melahirkan, aku seharusnya membiayai diriku sendiri. Aditya kasihan, katanya dengan nada sinis, seolah suaminya sedang diperas oleh istri yang malas. Padahal, Aditya tidak pernah tahu bahwa gajinya bahkan tidak sampai sepertiga dari pendapatanku sebagai direktur bayangan di perusahaan properti milik keluargaku. Mereka melihatku sebagai pegawai kantoran biasa yang beruntung bisa menikah dengan pria mapan seperti Aditya. Kebodohan mereka benar-benar luar biasa. Aditya, pria yang dulu berjanji akan menjagaku, hanya diam dan mengangguk setuju pada setiap perkataan ibunya. Baginya, martabat laki-lakinya terasa lebih besar jika ia bisa menyimpan uangnya sendiri untuk memanjakan ibunya dan hobinya yang mahal. Malam itu di ruang tamu, ia menatapku tanpa empati sedikit pun, seolah aku adalah orang asing yang menumpang hidup. Ia merasa besar kepala karena merasa dialah yang memegang kendali atas atap rumah ini. Dia tidak pernah bertanya bagaimana biaya listrik, air, dan gaji asisten rumah tangga selalu terbayar tepat waktu. Dia terlalu sibuk dengan bayangan kemandirian finansial yang justru akan menjadi lubang kuburnya sendiri. Ibu Saraswati kemudian mengusulkan ide yang paling berani, anggaran terpisah secara total. Ia ingin jatah bulanannya naik 2 kali lipat dari uang yang biasanya dialokasikan Aditya untuk belanja dapur. Dengan mata berbinar penuh keserakahan, ia menjelaskan betapa adilnya sistem ini bagi pasangan modern. Aku hanya mendengarkan dengan tatapan datar, mencatat setiap detail rencana mereka dalam pikiranku. Bagiku, ini bukan lagi tentang pernikahan, melainkan tentang ujian kesetiaan yang telah gagal mereka lalui. Aku setuju dengan ide itu tanpa bantahan sedikit pun. Sebuah reaksi yang mengejutkan mereka, namun mereka terlalu buta oleh uang untuk merasa curiga. Melihatku mengangguk, Aditya tersenyum puas. Sebuah senyuman yang menyiratkan bahwa dia merasa telah memenangkan pertempuran. Dia pikir dia telah membebaskan dirinya dari beban keuangan seorang istri dan anak. Padahal, dia baru saja menandatangani surat kemiskinannya sendiri. Aku menatap mereka berdua secara bergantian, mengingat setiap hinaan dan sindiran yang kuterima selama 3 bulan terakhir sejak bayiku lahir. Kesabaran itu ada batasnya, dan malam itu, batas itu telah terlampaui. Aku bangkit berdiri, membawa laptopku ke kamar, dan mulai melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak dulu, memisahkan kenyataan dari hayalan mereka. Di dalam kamar yang sunyi, aku membuka portal perbankanku dan melihat angka-angka yang sangat kontras. Gajiku mencapai 70 juta rupiah per bulan dari kepemilikan saham dan jabatan eksekutif. Sementara Aditya hanya berbangga dengan gaji 20 jutanya. Selama ini, aku menutupi semua kekurangan, membayar semua tagihan otomatis, dan memberikan mereka gaya hidup yang sebenarnya tidak mampu mereka beli. Dengan gerakan jari yang tenang, namun pasti, aku mulai menonaktifkan semua akses kartu tambahan. Satu persatu, fasilitas yang mereka nikmati atas namaku, aku cabut tanpa meninggalkan jejak. Ini adalah awal dari akhir bagi mereka. Keesokan harinya, Ibu Saraswati dan Aditya bersiap untuk merayakan kebebasan mereka. Mereka berpakaian rapi, bersiap menuju salah satu restoran steak paling eksklusif di kota. Ibu Saraswati memakai kalung emas terbarunya yang dia beli menggunakan kartu kredit tambahan dari rekeningku.
Dia melewati kamarku tanpa mengetuk, hanya untuk melemparkan sindiran terakhir. Kami pergi makan enak, Maya. Kamu makan saja sisa semalam di kulkas, kan sekarang harus hemat, katanya sambil tertawa mengejek. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang seharusnya membuat mereka waspada jika saja mereka punya sedikit empati tersisa. Begitu pintu depan tertutup dan suara mobil mereka menjauh, aku segera menghubungi pengacaraku. Keputusan ini sudah bulat. Jika mereka ingin hidup masing-masing, maka mereka akan mendapatkan pemisahan yang sesungguhnya, perceraian. Aku tidak butuh pria yang lebih mendengarkan hasutan ibunya daripada menghargai pengorbanan istrinya. Pengacaraku mengonfirmasi bahwa semua aset rumah ini, termasuk villa yang kami tempati, secara hukum adalah milikku seutuhnya melalui warisan kakekku. Aditya selalu berasumsi ini adalah rumah sewa yang ia bayar setengahnya, padahal uang yang ia berikan selama ini hanya masuk ke rekening tabungan pendidikan anak kami tanpa dia sadari. Sementara itu, di restoran, drama dimulai. Aku mendapatkan notifikasi bahwa kartu kredit yang coba digunakan Aditya ditolak oleh sistem. Aku bisa membayangkan wajah paniknya saat pelayan restoran memberitahunya bahwa transaksinya gagal berkali-kali. Dia pasti mencoba menelponku, tapi aku sudah mematikan ponselku dan menikmati ketenangan bersama bayiku yang sedang tertidur pulas. Ini adalah pelajaran pertama, jangan pernah menggigit tangan yang memberimu makan. Kesombongan yang mereka bangun di atas pondasi uangku mulai retak, dan mereka bahkan belum menyadari seberapa dalam mereka akan jatuh. 2 jam kemudian, pintu rumah dibanting dengan keras. Aditya dan ibunya masuk dengan wajah merah padam karena malu. "Maya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kartuku tidak bisa dipakai?" teriak Aditya dengan suara yang bergetar karena amarah dan rasa malu. Ibu Saraswati berdiri di belakangnya, tampak seperti singa betina yang kehilangan mangsanya. Mereka harus membayar makan malam itu dengan uang tunai darurat yang jumlahnya hampir menguras isi dompet Aditya. Aku tetap duduk dengan tenang di sofa, menatap mereka seolah-olah mereka adalah debu yang menempel di sepatuku. Waktunya untuk mengungkap kebenaran sudah tiba. "Bukannya itu yang kalian inginkan? Kemandirian finansial?" tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang. Aku menjelaskan bahwa mulai hari ini, aku tidak lagi menanggung 1 rupiah pun untuk gaya hidup mereka. Aditya tertawa sinis, masih mencoba mempertahankan harga dirinya. "Terserah, aku masih punya gaji, dan rumah ini sebagian besar aku yang bayar sewa bulanannya," katanya dengan angkuh. Saat itulah aku mengeluarkan sertifikat kepemilikan rumah dan dokumen hukum lainnya. Aku ingin melihat seberapa jauh kebohongan yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri bisa bertahan di hadapan fakta yang nyata. Aditya tertegun melihat dokumen itu. Matanya membelalak membaca nama yang tertera sebagai pemilik tunggal properti ini. Maya Adiningrat. Tidak ada nama Aditya, tidak ada nama perusahaan sewa. Ibu Saraswati mencoba merebut dokumen itu, tapi aku segera menariknya kembali. "Ini tidak mungkin. Aditya bilang dia mencicil rumah ini," teriak ibunya. Aku hanya tertawa kecil, suara tawa yang paling dingin yang pernah mereka dengar. "Aditya berbohong padamu, Ibu Saraswati. Dia menggunakan uangmu dan uang tabungannya untuk berfoya-foya, sementara aku yang membayar segalanya di sini. Kalian hanyalah tamu yang sudah tidak diinginkan." Ketegangan di ruangan itu bisa dirasakan dengan jelas. Aditya mencoba mendekat, mencoba membujukku dengan suara yang tiba-tiba melunak. Tapi aku sudah muak dengan manipulasinya. Aku menyodorkan surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani. "Kita selesai, Aditya. Silahkan ambil barang-barangmu dan bawa ibumu pergi dari villa ini malam ini juga," kataku tegas. Hening menyelimuti ruangan. Mereka tidak menyangka bahwa aku, yang selama ini diam dan patuh, bisa bertindak sekejam ini. Tapi bagiku, ini bukan kekejaman. Ini adalah pembersihan dari parasit yang telah lama mengisap energiku. Bukannya sadar, Ibu Saraswati justru meledak dalam amarah. "Kamu pikir kamu siapa bisa mengusir kami? Ini rumah anakku. Dasar menantu tidak tahu diuntung," bentaknya dengan suara melengking. Dia bahkan berani melangkah maju, seolah ingin menyerangku secara fisik. Namun aku tidak bergeming sedikit pun.
aku sudah memanggil keamanan kompleks untuk berdiri di depan pintu. Aku ingin mereka tahu bahwa kekuasaan mereka di rumah ini telah berakhir total. Kesombongan yang ia banggakan selama ini kini berbalik menjadi senjata yang menghancurkan dirinya sendiri. Aditya mencoba menenangkan ibunya, tapi dia sendiri tampak hancur. Dia tahu bahwa gajinya tidak akan cukup untuk menyewa apartemen yang layak, apalagi membiayai daya hidup ibunya yang boros. Dia menatapku dengan mata yang memohon, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. "Maya, tolong pikirkan anak kita," bisiknya. Aku menatapnya tajam. "Justru karena aku memikirkan anakku, aku tidak ingin dia tumbuh besar melihat ayahnya merendahkan ibunya hanya demi uang dan ego. Pergi sekarang." Melihat tidak ada celah untuk kembali, mereka mulai mengemasi barang-barang mereka dengan gerutu dan sumpah serapah. Ibu Saraswati terus mengumpat, mengatakan bahwa aku akan menyesal dan akan memohon-mohon mereka untuk kembali. Aku hanya berdiri di balkon, melihat mereka menyeret koper-koper mahal yang sebenarnya aku yang beli. Angin malam berhembus pelan, seolah ikut merayakan kebebasanku. Aku merasa beban berat yang selama ini menindih bahuku terangkat seketika. Villa ini terasa jauh lebih luas dan tenang tanpa kehadiran energi negatif mereka. Malam itu adalah malam pertama aku tidur dengan nyenyak, tanpa rasa khawatir tentang bagaimana cara menyenangkan mertua yang tidak pernah merasa cukup. Aku memandangi bayiku yang tidur terlelap, berjanji padanya bahwa dia akan tumbuh di lingkungan yang penuh rasa hormat dan kemandirian sejati. Uang bisa dicari, tapi integritas dan harga diri adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Besok, aku akan memulai hidup baru, bukan sebagai istri yang tertindas, melainkan sebagai wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Mereka telah meremehkan seorang wanita yang diam, tanpa tahu bahwa di balik diamnya ada kekuatan besar. Beberapa minggu berlalu, dan kabar tentang kejatuhan Aditya mulai terdengar. Tanpa subsidi dariku, dia kesulitan membayar cicilan mobil mewah dan kartu kreditnya yang membengkak. Ibu Saraswati, yang terbiasa hidup mewah, kini harus tinggal di kontrakan sempit dan mengeluh setiap hari. Mereka mencoba menghubungiku berkali-kali, mengirimkan pesan permintaan maaf yang penuh kepura-puraan. Aku tidak membalas satupun. Aku sudah memblokir semua akses komunikasi. Mereka bukan lagi bagian dari duniaku. Pelajaran yang mereka terima mungkin pahit, tapi itu adalah hasil dari benih yang mereka tanam sendiri. Aku kembali ke kantor dengan semangat baru. Semua kolega dan bawahanku menyambutku dengan hormat, bukan karena kekayaanku, tapi karena kinerjaku yang selama ini selalu luar biasa. Aku memutuskan untuk merenovasi villa ini, membuang semua barang yang mengingatkanku pada masa lalu yang kelam. Setiap sudut rumah kini memancarkan kepribadianku, elegan, kuat, dan mandiri. Aku belajar bahwa dalam pernikahan, transparansi memang penting, tapi menjaga batasan terhadap orang luar, bahkan mertua sekalipun, adalah hal yang krusial untuk menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan. Kisahku ini mungkin terdengar seperti drama, tapi inilah realitas yang dihadapi banyak wanita di luar sana. Banyak dari kita yang memilih diam demi menjaga keharmonisan, namun diam kita sering disalahartikan sebagai kelemahan. Hari ini, aku berdiri sebagai bukti bahwa seorang wanita bisa menjadi pilar yang kuat, dan dia berhak mendapatkan penghargaan yang setimpal. Villa ini bukan sekedar bangunan, tapi simbol kemenangan atas penindasan dan kesombongan. Aku tersenyum menatap masa depan, karena aku tahu aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku. Pesan moral dari cerita ini sangat jelas. Kesombongan seringkali menutup mata kita dari siapa sebenarnya yang telah berkorban paling banyak. Pernikahan adalah tentang kerjasama, bukan tentang siapa yang lebih mandiri secara finansial atau siapa yang lebih berkuasa. Jika kamu mencoba melepaskan tangan yang selama ini menopangmu, jangan kaget jika kamu jatuh terjerembab ke dasar yang paling dalam. Hargailah pasanganmu, hargailah kontribusinya. Karena kamu tidak pernah tahu seberapa besar kekuatan yang ia simpan di balik kesabarannya selama ini. Bagi kalian yang sedang berada di posisi yang sama dengan Maya,
Ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk merubah keadaan. Jangan takut untuk menarik garis tegas pada mereka yang tidak tahu cara berterima kasih. Kemandirianmu adalah senjatamu dan integritasmu adalah perisaimu. Jangan biarkan dirimu diinjak-injak saat kamu adalah orang yang menahan atap rumahmu sendiri. Dunia mungkin melihatmu sebagai sosok yang lembut, tapi tunjukkan pada mereka bahwa kelembutan itu memiliki pondasi baja yang tidak akan hancur oleh badai apapun. Sekarang, aku ingin bertanya kepada kalian semua yang mendengarkan kisah ini. Menurut kalian, apakah tindakan Maya terlalu kejam, atau justru ini adalah pelajaran terbaik untuk suami yang tidak tahu diri? Apakah kalian setuju dengan konsep uangmu adalah uangmu, uangku adalah uangku dalam sebuah pernikahan yang seharusnya dilandasi oleh rasa berbagi? Tulis pendapat kalian secara jujur di kolom komentar di bawah. Aku ingin mendengar perspektif kalian tentang bagaimana seharusnya sebuah keluarga mengelola ego dan finansial agar tetap harmonis. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kalian merasa terinspirasi oleh keberanian Maya. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang menghadapi situasi serupa. Klik juga tombol ikuti atau subscribe di Lembar Hidup agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mendalam lainnya yang mengungkap sisi lain dari kehidupan manusia. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri, dan kami di sini untuk menceritakannya kepada kalian semua. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Setiap lembaran hidup memiliki ceritanya masing-masing. Ada yang penuh luka, ada yang penuh tawa, dan ada yang penuh dengan pembalasan yang manis. Kisah Maya adalah pengingat bahwa keadilan tidak selalu datang dari luar. Terkadang kita sendirilah yang harus menjemputnya. Tetaplah cerdas, tetaplah mandiri, dan jangan pernah biarkan siapapun meragukan nilai dirimu. Kamu adalah tuan atas hidupmu sendiri, dan hanya kamulah yang berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di dalam villa pribadimu, baik itu secara fisik maupun mental. Aditya dan Ibu Saraswati mungkin akan terus menyalahkan keadaan, tanpa pernah menyadari bahwa musuh terbesar mereka adalah ego mereka sendiri. Di dunia ini, apa yang kita berikan adalah apa yang akan kita terima kembali. Jika kita menanam pengkhianatan, jangan berharap akan menuai kesetiaan. Kisah mereka berakhir di sini, di sebuah kontrakan kecil yang penuh dengan penyesalan yang terlambat. Sementara Maya, dia terus melangkah maju, membangun kerajaan yang lebih besar di atas fondasi kejujuran dan kerja keras yang tidak akan pernah goyah lagi. Kami harap narasi ini memberikan sudut pandang baru bagi kalian. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang hanya ingin memanfaatkanmu. Temukanlah lingkungan yang menghargaimu, bukan hanya saat kamu berada di atas, tapi juga saat kamu sedang berjuang. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukanlah harta yang kita kumpulkan, melainkan karakter yang kita bentuk melalui ujian-ujian berat seperti yang dialami oleh Maya. Terima kasih telah menyimak hingga detik ini. Kalian adalah penonton yang luar biasa. Teruslah nantikan episode-episode selanjutnya dari Lembar Hidup. Kami akan membawa lebih banyak kisah nyata dan fiksi yang menggugah jiwa, menantang logika, dan memberikan inspirasi yang tak terduga. Setiap karakter yang kami hadirkan adalah cerminan dari bagian kecil diri kita semua. Mari belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh bersama melalui setiap kata yang terucap dalam narasi kami. Sampai jumpa di lembaran cerita berikutnya yang tidak kalah seru dan penuh dengan plot twist yang akan membuat kalian tercengang. Ingatlah, saat seseorang bertanya padamu, "Kenapa kamu belum pergi setelah mereka menyakitimu?" Berikanlah jawaban yang paling berkelas dengan tindakanmu, bukan hanya kata-kata. Tunjukkan bahwa kamulah yang memegang kunci pintu keluar, dan kamulah yang menentukan siapa yang pantas berada di dalam ruangan yang sama denganmu. Maya telah membuktikannya, dan sekarang giliranmu untuk menulis ceritamu sendiri dengan tinta keberanian dan kemandirian. Jangan pernah takut untuk memulai dari awal, karena awal yang baru seringkali membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik. Saya Lembar Hidup. Terima kasih telah menonton. Tetaplah cerdas, tetaplah mandiri,
Dan jangan pernah takut untuk menarik garis tegas pada mereka yang tidak tahu cara berterima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membalik halaman hidup yang baru. Semoga harimu penuh dengan kekuatan dan kejelasan pikiran. Salam inspirasi untuk semua wanita dan pria hebat di luar sana.